Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 3896. Nuh baru saja berjalan ke teras ketika dia melihat Elaine menjulurkan kepalanya keluar dari sebuah SUV, jadi dia mengutuk dengan marah. Elaine, apakah Anda mencari masalah? Saya tidak memprovokasi Anda baru-baru ini, apa maksud Anda dengan turun dan menggonggong selama setengah hari? Elaine menepis mulutnya dan berkata dengan jijik, aku mencari istrimu Horiah, di mana dia? Biarkan dia keluar. Saya baru saja mengambil les rice. Kembang kol. Kata-kata ke mulut, Elaine tiba-tiba lupa model apa mobil ini, jadi mereka berbalik dan bertanya kepada Yakub, mobil ini disebut kembang kol apa lagi? Jacob menggosok pelipisnya dan berkata tanpa daya, ini culinan. Oh, benar. Elaine selesai, buru-buru menjulurkan kepalanya lagi, dan berkata kepada Noah, saya baru saja membawa Rolls-Royce culinan, bernilai lebih dari 10 juta. Noah menatap Rolls-Royce culinan, dan tubuhnya bergetar karena marah. Wanita tua Wilson, yang mendengar bahwa mobil itu bernilai lebih dari 10 juta, matanya tersedot oleh mobil itu. Nuh memaksakan amarahnya dan bertanya dengan suara dingin, jika Anda mengambil mobil, hanya mengambil mobil, untuk apa Anda pamer di rumah kami? Elaine berkata dengan wajah serius, sayang, aku tidak pamer denganmu. Aku di sini untuk mencari istrimu Horiah. Mengatakan itu, dia hanya bisa menghela nafas, sangat emosional, dan berkata, Horiah dan aku adalah saudara ipar, kami sama-sama tidak beruntung menjadi menantu dari keluarga Wilson, jadi kami berdua dianggap sama sakit dan kasihannya. Berbicara tentang ini, Elaine berkata dengan sedih, hei, kakak ipar bahkan lebih buruk dariku. Di usia yang begitu tua, dia masih hamil dan mengalami keguguran. Itu sangat berbahaya untuk tubuhnya, jadi aku ingin memintanya keluar dan pergi jalan-jalan dengan mobil baru kita, agar dia juga merasa lebih baik. Nuh mendengar Elaine pura-pura banyak bicara, apalagi menyebutkan Horiah hamil keguguran, langsung dengan api marah, menunjuk Elaine dan mengutuk. Elaine kamu benar-benar BTCH. Kau tahu Horiah sudah lama kabur, tapi tetap saja datang ke sini untuk mempermalukanku. Aku akan kuhancurkan wajahmu. Ketika Elaine melihat bahwa Noah akan memukulnya dengan tongkat, dia ketakutan setengah mati dengan keringat dingin. Belum lagi apakah dia bisa menabraknya, mobil besar yang diparkir di sini, Noah dapat dengan mudah menghancurkan tongkat di dalam mobil. Elaine pikir ini mobil seharga lebih dari 10 juta, kalau benar-benar hancur, keluarga tidak punya uang untuk memperbaiki. Mobil itu adalah mobil 10 juta dolar, jika benar-benar rusak, bagaimana mereka mampu memperbaikinya? Keluarga memiliki mobil mewah ini, seandainya rusak, bukankah menangis tanpa air mata? Pada saat yang tepat, Mrs. Wilson buru-buru melangkah maju, meraih lengannya, dan berteriak, Noah, kamu tidak bisa menghancurkannya. Anda tidak bisa melakukan itu? Jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan aku dan Harold. Jika Anda menghancurkannya, bagaimana keluarga kami masih bisa hidup? Ketika Nuh mendengar ini, air mata penghinaan mengalir di wajahnya dan dia tersedak dan berkata, Bu, aku tidak perlu melawan, tapi Elaine benar-benar terlalu banyak menindas kita. Nyonya tua Wilson meraih tongkatnya dan berkata dengan sedih, Nuh, bertahanlah dengan angin dan ombak untuk sementara waktu, dan mundur selangkah untuk membuka langit. Nuh terdiam beberapa saat, tetapi akhirnya, menghela nafas panjang dan melemparkan tongkatnya ke tanah. Melihat Nyonya tua Wilson telah menghentikan Noah, Elaine merasa lega, lalu dia berkata kepada Nyonya tua Wilson. Nyonya tua, saya sudah mengenal Anda selama hampir 30 tahun, tetapi Anda akhirnya melakukan sesuatu yang baik hari ini. Nyonya tua Wilson merasa terhina, tetapi hanya bisa berkata kepadanya, Elaine, keluarga kami tidak mampu membayarmu, aku seorang wanita tua yang memohon padamu, jangan datang untuk mengolok-olok keluarga kami lagi. Elaine tidak menyangka bahwa wanita tua Wilson, yang selalu berpikiran tinggi dan sombong, dan bahkan pendendam, akan mengambil inisiatif untuk membungkuk padanya, yang membuatnya sedikit terkejut sekaligus, membuatnya terdiam. Pada saat ini, perasaan senangnya melihat dua orang berjalan di bawah lampu jalan, tanpa sadar melirik, terkejut dari lidah. Ya Tuhan, Horiah, bagaimana kamu? Kamu kembali? Nuh tidak melihat kedua orang itu, dan mendengar Elaine menyebut Horiah lagi kali ini,
kemarahan yang dengan mudah dibujuk oleh Nyonya Wilson tua tadi, meledak beberapa kali. Dia mengutuk dengan marah, Elaine. Anda benar-benar tidak dapat mengubah cara sialan Anda. Aku akan bertarung denganmu hari ini. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan tongkatnya yang lain dan hendak membuangnya, tetapi Mrs. Wilson buru-buru menahannya dan berkata dengan keras, "No. Impulsif adalah iblis." Elaine menjadi cemas dan menunjuk ke sosok yang menghindar tidak jauh dan berkata dengan keras, "Noah, perhatikan baik-baik. Horia benar-benar kembali." Nuh melirik, dan segera merasakan darah di sekujur tubuhnya seperti sumur minyak, dan itu langsung ke langit dengan raungan. Dia melihat sosok yang dikenalnya dan mengutuk dengan marah, "Daen. Horia, Anda benar-benar memiliki wajah sialan untuk kembali." Bab 3897. Saat ini, Jacob di dalam mobil juga melihat Horia yang sedang mengikuti Wendy bersama. Setelah melihat pengunjung, rahangnya akan jatuh ke tanah, dan berkata begitu saja. "Hariku. Elaine. Mulutmu yang patah belum membuka lampu kuil Kisia. Kenapa ketika kamu berteriak Horia, dia tiba-tiba muncul?" Elaine juga tercengang, bergumam, "Seharusnya tidak. Aku bahkan belum pernah ke kuil Kisia selama 2 atau 3 tahun. Jacob berkata dengan canggung, "Ini terlalu jahat untukmu. Kupikir aku melihat hantu hidup-hidup." Elaine memusatkan pikirannya dan berkata, "Kamu tidak melihat Horia berjalan dengan Wendy? Mungkin Wendy yang meneleponnya kembali." Yakub mengangguk lembut dan bergumam, "Itu benar, bagaimanapun juga, mereka adalah ibu dan anak yang sebenarnya." Pada saat ini, raungan Nuh di teras membuat Nyonya tua Wilson tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah jarinya. Dengan tatapan ini, memang, mereka melihat Horia saat ini meringkuk di belakang Wendy, penuh dengan kegugupan dan ketakutan. Untuk mengatakan bahwa dia membenci Horia, Nyonya tua Wilson tidak lebih buruk dari Nuh. Selain meniduri putranya, melahirkan benih liar orang luar, dan bahkan menginfeksi putranya dengan penyakit. Nyonya tua Wilson sebenarnya paling membenci Horia karena dia mencuri 100 hasil jerih payahnya sendiri dari supermarket, serta $100 yang dia minta sebagai kompensasi setelah ditampar di aula masuk Thomson One. 200 tidak banyak, tetapi di mata wanita tua itu, kejahatan Horia cukup untuk ditembak 8 kali. Menurutnya, Horia bisa dimaafkan karena bersama seorang pria, tapi tidak untuk mencuri uang. Dan, bukan mencuri uang siapapun, tetapi uang hasil jerih payahnya. Jadi, Nyonya tua Wilson segera menjadi marah dan menunjuk Horia di lantai bawah dan mengutuk dengan keras. "Horia, kamu mencuri uangku, dan kamu masih memiliki wajah sialan untuk kembali. Pergi dari rumahku dan jangan pernah berani masuk." Horia menangis dan tidak tahu bagaimana memohon, tetapi Wendy angkat bicara dan berkata, "Nenek, aku menyuruh ibu untuk kembali. Aku harap kamu bisa memaafkannya kali ini demi dia menjadi ibuku." "Jangan pikirkan itu." Nyonya tua Wilson berkata tanpa ragu-ragu, "Selama aku masih hidup, dia tidak akan pernah mau memasuki rumahku." Dengan itu, dia segera berkata kepada Nuh, "Horia, hubungi polisi sekarang dan beritahu mereka bahwa pencuri yang mencuri 200 uang hasil jerih payah saya telah kembali. Suruh petugas polisi datang dan menangkapnya. Hukum dia 8 sampai 10 tahun." Wendy buru-buru berkata, "Nenek, hal ini memiliki kesalahan juga memiliki kesalahan, tidak pernah salah ibuku sendiri. Jika kamu tidak menindasnya dan bahkan tidak membiarkannya makan, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" Nyonya tua Wilson berkata dengan penuh emosi, "Wendy, pikirkanlah, kenapa aku tidak memberi jalang ini makan? Itu karena dia telah melakukan banyak kesalahan pada ayahmu. Dia tidak hanya telah menganiaya ayahmu, tetapi dia juga telah menganiaya kamu dan saudaramu, dan dia bahkan telah menganiaya aku dan leluhur keluarga Wilson kita. Dia telah mempermalukan keluarga Wilson kita." Bab 3898. Begitu Nyonya tua Wilson mengatakan ini, Nuh mengulangi kata-katanya, "Wendy, nenekmu benar sekali, ibumu telah mempermalukan seluruh keluarga kita, dan aku juga telah disakiti olehnya. Dia melarikan diri sebelumnya, itu saja. Tapi sekarang kamu membawanya kembali, bukankah itu hanya menambah masalah kita? Cepat dan katakan padanya untuk pergi dan jangan pernah kembali." Mata Wendy memerah dan dia berkata, "Ayah, Nenek, saya meninggal beberapa waktu yang lalu, dan ibu dikucilkan oleh paman saya di rumah ibunya, sekarang dia tidak punya tempat tinggal.
Horia di samping juga tidak bisa menahan tangis, dia turun, berlutut, menangis, dan berkata, Bu Noah. Sebelum itu buruk saya. Saya tidak melakukan kewajiban saya sebagai menantu, sebagai istri kewajiban saya. Tolong, demi membesarkan anak-anak untuk keluarga Wilson, beri saya kesempatan untuk mereformasi diri saya sendiri. Tolong. Nyonya tua Wilson berkata dengan jijik, sebagai seorang wanita, apa salahnya menikah dengan keluarga kita dan membesarkan anak-anak untuk keluarga kita? Bukankah ini semua tugasmu? Mengapa saya mendengar Anda mengatakan ini, seolah-olah Anda juga sangat berjasa? Horiah menangis, Bu. Saya tidak mengatakan saya memiliki jasa apapun, tetapi bahkan jika saya tidak memiliki jasa, saya telah berada di keluarga Wilson selama bertahun-tahun. Setidaknya memiliki bagian dari kerja keras, kan? Saya tidak punya kerja keras, setidaknya memiliki bagian dari kelelahan, kan? Setelah bertahun-tahun, kamu dapat memiliki perasaan bahkan jika kamu memelihara seekor anjing, mengapa kamu harus begitu tidak berperasaan kepadaku? Mrs. Wilson mencibir, jika saya punya anjing, apakah anjing itu akan mencuri uang saya? Jika saya memiliki seekor anjing, apakah anjing itu akan memberi anak saya suami yang istrinya tidak setia? Nuh mendengar ini, merasa sekujur tubuh menggaruk tidak nyaman, berbicara dengan suara rendah. Iya Bu. Kamu ini. Kamu metafora ini? Itu terlalu tidak pantas. Nyonya tua Wilson menatap Noah dengan wajah pucat dan mendengus, apa yang tidak pantas? Aku tidak kasar. Di mataku, Horiah lebih buruk dari seekor anjing. Beraninya dia mengklaim pujian karena memiliki anak denganku? Dia pantas mendapatkannya. Ella ini, yang tidak mengatakan apa-apa, sangat marah ketika dia mendengar ini dan mengutuk, kamu wanita tua, kata-katamu lebih busuk daripada FRTS. Apakah menurut Anda benar bagi kami para wanita untuk melahirkan dan bekerja keras untuk keluarga Wilson Anda? Jangan lupa bahwa kamu juga seorang wanita. Ketika Anda adalah menantu perempuan, jika Anda bertemu dengan ibu mertua seperti Anda mungkin akan mati sebelum Anda bisa hidup sampai 30. Nyonya tua Wilson dengan dingin mendengus, saya beruntung ibu mertua saya yang berumur pendek meninggal lebih awal. Ketika saya berusia 30 tahun, ibu mertua saya telah meninggal selama 2 tahun. Ella ini segera mencibir, ya. Aku benar-benar iri padamu. Hidupmu benar-benar baik. Tidak seperti saya dan Horiah, yang sangat sengsara. Anda tidak hanya bertemu dengan ibu mertua yang sangat jahat, tetapi dia juga seorang wanita tua yang abadi. Nyonya tua Wilson sangat marah sehingga dia memuntahkan darah dan mengutuk, Ella ini. Kamu. Apa yang kamu katakan tentang aku? Ella ini dengan dingin berkata, aku bilang kau sangat buruk. Keabadian tua yang menetes-netes buruk. Kamu, Nyonya tua Wilson sangat marah dan menunjuk Noah dan memerintahkan dengan gigi terkatup, Horiah. Cepat hancurkan dia sampai mati. Ekspresi Nuh tertegun, dan telinganya mengingat apa yang baru saja dikatakan ibunya, jadi dia membuka mulutnya dan berkata, Bu, tahan angin dan ombak untuk sementara waktu, dan mundur selangkah untuk memperluas langit, itu yang baru saja kamu ajarkan padaku. Nyonya tua Wilson sangat marah. Ada juga pepatah yang mengatakan bahwa bertahan sejenak dalam kedamaian dan ketenangan, mundur selangkah dan menjadi semakin marah. Kamu bisa mundur hari ini, tapi aku tidak bisa. Dengan itu, dia mengulurkan tangannya dan meraih tongkat Nuh, berkata dengan marah, kamu tidak berguna. Lepaskan tanganku. Aku akan menghancurkannya sendiri. Bab 3899. Nuh tidak marah saat ini, tetapi bergegas untuk melindungi tongkat dan berkata, Bu. Sangat mudah untuk menghancurkannya, tetapi sulit untuk membayarnya. Mobilnya lebih dari 10 juta, pukulan biasa akan menelan biaya ratusan ribu, bagaimana kita bisa mengimbanginya? Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda ketika Anda benar-benar ditangkap. Wajah Nyonya Wilson tua tiba-tiba menjadi biru dan putih, waktu untuk naik harimau, bingkai di tempat, tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, Horiah benar-benar tidak menyangka bahwa Ella ini, yang telah ditekan oleh dirinya sendiri selama beberapa dekade, dapat mengatakan kata yang adil untuk dirinya sendiri saat ini. Dia telah ditindas oleh semua pihak, hatinya penuh rasa terima kasih kepada Ella ini, jadi dia buru-buru berkata kepadanya. Ella ini, terima kasih telah membantuku untuk mengatakan kata yang adil, tetapi kamu sebaiknya cepat pergi, agar tidak terlibat olehku. Mendengar ucapan terima kasih Horiah,
Elaine sedikit banyak tercengang, tapi dia berbicara dengan wajah lurus. Horiah, sejujurnya, saya tidak hanya berbicara untuk Anda, tetapi juga untuk diri saya sendiri. Wanita tua yang sudah mati ini telah menggertak saya selama bertahun-tahun. Aku sudah lama tidak senang dengannya. Saya tidak menyangka bahwa kami, sebagai menantu perempuan, lebih buruk daripada anjing di matanya. Saya benar-benar ingin merobek mulutnya. Nyonya tua Wilson sudah marah, tetapi Noah memegang tongkat dan tidak memberinya kesempatan, jadi dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Setelah beberapa kali gagal, Mrs. Wilson melompat berdiri dan mengutuk, "Mengapa hidup saya begitu sengsara? Orang yang menikah dengan keluarga adalah menantu perempuan, tetapi keduanya yang saya nikahi dalam keluarga lebih buruk daripada anjing." Setelah mengatakan itu, dia menatap Wendy dan berkata dengan gigi terkatup, "Wendy, saya tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya peduli pada satu hal, yaitu Horiah, wanita jalang ini tidak boleh masuk ke dalam keluarga ini." Wendy juga sedikit marah dan berkata, "Nenek, Anda tidak harus selalu menyalahkan kesalahan orang lain, tetapi sesekali Anda harus memeriksa apakah Anda telah melakukan kesalahan." Setelah mengatakan itu, dia menatap ayahnya, Nuh, dan berkata, "Ayah, kamu selalu menyalahkan ibu karena salah, tetapi apakah kamu pernah berpikir tentang fakta bahwa kalian berdua yang datang dengan ide untuk mengacaukan bibi keduaku? Dan, pada akhirnya, hanya ibuku yang dikirim ke Tungku Batu Bara Hitam untuk menderita, kamu, yang bersembunyi di balik perintah, tidak ada yang terjadi padamu. Omong-omong, itu juga ibu yang menanggung semua kesulitan sendirian. Dalam hal ini, kamu masih berpikir hanya untuk menyalahkannya, tetapi mengapa kamu tidak berpikir untuk berterima kasih padanya atas penderitaanmu?" Ketika Horiah mendengar kata-kata ini, semua agresi di hatinya tidak bisa lagi tegang, dan semuanya langsung meledak, berlutut di tanah dan menangis. Noah terdiam saat ini. Meskipun dia selalu menyalahkan Horiah, seolah-olah dia membencinya sampai ke tulang, tetapi ketika putrinya Wendy mengucapkan kata-kata ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit mengutuk diri di dalam hatinya. Sebenarnya apa yang dikatakan Wendy sangat tepat, keduanya sama-sama memiliki ide yang buruk untuk menjadikan Elaine sebagai korban, tetapi ketika sampai pada implementasi yang sebenarnya, hanya Horiah yang berada di depan. Pada akhirnya, ketika mereka dihukum oleh Charlie, Horiah yang menderita, tetapi dia, Nuh, tinggal di rumah dan tidak memiliki masalah sama sekali. Jadi, untuk sementara, juga tidak tahu harus berkata apa, tetapi permusuhan di antara Alice telah berkurang banyak. Wendy berkata saat ini, ibu juga sangat miskin kali ini, ketika nenek masih hidup, bibi dan paman meremasnya dengan cara apapun, dia setidaknya bisa memiliki tempat tinggal, makan lengkap. Tapi nenek sudah pergi, dia bahkan tidak punya tempat berlindung dari hujan, tidak peduli apa, dia adalah ibu yang melahirkanku dan membesarkanku, aku tidak bisa membiarkannya tidur di jalanan. Pada titik ini, Wendy berkata dengan sikap tegas dan kuat yang luar biasa, "Ayah, nenek, jika Anda bersedia menerima ibu kembali, maka biarkan dia tinggal di villa. Agar ayah dan kakak akan memiliki satu orang lagi untuk diurus di masa depan, dan tekananmu juga bisa sedikit berkurang, nenek. Tapi jika kamu tidak mau menerima ibu kembali, maka aku akan membayar rumah terpisah untuk ibu di luar, dan aku akan mengurus makanan dan minumannya di masa depan. Saya menghabiskan uang yang saya hasilkan, tidak perlu khawatir tentang kalian, Anda juga tidak berhak ikut campur." Bab 3900. Pada titik ini, Wendy sedikit berhenti, ekspresi serius mengingatkan, "Tapi aku ingin memperjelasnya dulu. Pengeluaran keluarga kami sekarang mengandalkan saya sendiri untuk mendapatkan uang, perusahaan perlu berkembang, gaji saya tidak bisa diambil terlalu tinggi. Jika saya masih perlu menyewa kamar untuk ibu saya di luar, maka biayanya pasti akan lebih besar. Kalau begitu, kualitas hidup kita semua akan berkurang, dan saya harap Anda akan mengerti ketika saatnya tiba. Jika Anda tidak bisa mengerti, itu tidak masalah, lupakan saja secara fisik." Ketika Nyonya Wilson tua mendengar ini, matanya berputar beberapa kali di rongganya, dan otaknya berjalan lebih cepat, dengan hati-hati mempertimbangkan pro dan kontra. Jika mereka membiarkan Horiah tinggal di sini, meskipun suasana hatinya akan sedikit terpengaruh, tetapi seperti yang dikatakan Wendy, ada pembantu tambahan, tetapi juga penolong utama. Dalam hal ini, tekanan untuk melayani putra dan cucunya secara alami akan berkurang banyak, atau bahkan lebih dari setengahnya. Dan ini juga cara yang paling hemat biaya,
tidak perlu pergi sendiri ke Horiah untuk menyewa rumah, keluarga hanya tinggal menambah sepasang sumpit, kenaikan biaya tidak berarti. Namun, jika dia tidak membiarkan Horiah tinggal di sini, Wendy pergi menyewa rumah untuk Horiah, tidak kurang dari 3.000 sebulan. Ketika tiba saatnya untuk membiarkan Horiah membuka makanan terpisah, biaya makanan juga akan meningkat banyak, tidak sesederhana menambahkan sepasang sumpit. Pendapatan keluarga beberapa ribu kurang sebulan, dan dampak sebenarnya pada kehidupan masih sangat besar. Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson dengan kesal berkata, "Horiah, demi Wendy, aku akan membiarkanmu masuk ke dalam keluarga kali ini, tetapi kamu harus jujur dan tulus dalam keluarga di masa depan, mengerti?" Horiah mendengar ini, tiba-tiba bersemangat tidak jelas, mengangguk dan berkata, "Terima kasih Ibu." "Terima kasih, Bu. Aku tahu. Aku akan jujur di masa depan, aku akan mengurus rumah tangga dengan baik." Nuh menghela nafas, tidak mengatakan apa-apa lagi, dia juga berhati lembut saat ini, dan hati untuk pertemuan Horiah sebelumnya, tetapi juga lebih banyak rasa bersalah. Di sisi Wendy akhirnya, sebuah batu jatuh ke tanah. Bahkan, dia menerima telepon dari ibunya 2 hari yang lalu. Setelah ibu Horiah meninggal, kakak dan iparnya tidak sabar untuk mengusirnya, takut dia akan tetap tinggal untuk memperebutkan harta pusaka. Horiah diusir, tidak bisa kemana-mana, kecuali memanggil putrinya untuk meminta bantuan, benar-benar tidak bisa memikirkan cara lain. Lagi pula, dia juga tahu bahwa ibu mertuanya membenci tulangnya, suaminya juga membencinya, dan putranya terluka parah di tempat tidur. Bahkan jika dia ingin membantunya, dia mungkin tidak memiliki kemampuan apapun, jadi dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada tubuh putrinya, Wendy. Untungnya, dia memiliki nomor Wendy di kartu teleponnya, jika tidak, dia tidak akan pernah bisa dihubungi. Wendy juga mengeluh tentang ibunya, belum lagi yang lain, tabungan keluarga dikosongkan untuk masalah ini saja, dia tidak bisa melupakannya. Namun, sejak Charlie membantunya dan membiarkannya mengambil alih perusahaan etika Shangmei, pandangannya tentang kehidupan, pandangan dunia, dan nilai-nilai telah berubah secara dramatis. Dia tidak lagi sia-sia seperti awalnya, tetapi terobsesi untuk menghasilkan uang dengan tangannya sendiri, dan dia memiliki lebih banyak kesabaran dan toleransi untuk banyak orang dan hal-hal di sekitarnya. Begitu dia mendengar bahwa ibunya sekarang tinggal di tempat tanpa masa depan, dia membiarkan ibunya kembali tanpa ragu-ragu. Karena dia merasa tidak bisa duduk diam dan membiarkan ibunya menderita dengan cara apapun. Karena itu, dia juga memikirkan 2 solusi. Jika ayah dan nenek dapat menerima ibu, maka keluarga akan hidup bersama, dan hambatan sebelumnya secara bertahap akan hilang seiring waktu di masa depan. Jika mereka tidak dapat menerima ibu, tidak masalah, dia memiliki kemampuan untuk memberi ibu kehidupan yang stabil. Namun, saat ini, nenek dan ayah bisa setuju, di mata Wendy, adalah solusi terbaik. Elaine menyaksikan penampilan Horiah yang bersyukur dan menangis, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih di hatinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir dalam hatinya, jika saya tidak memiliki menantu laki-laki saya yang baik, Charlie, status saya di keluarga Wilson tidak akan sebaik Horiah. Dan aku tidak tahu berapa banyak penghinaan yang harus aku derita dari wanita tua ini.